Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini alhamdulillah di samping kanan saya telah hadir, kalau saya manggil beliau ini Pak Kim gitu ya. Jadi beliau ini kapasitas hadir pada hari ini adalah sebagai relawan ekoenzim, tapi profesi lainnya mungkin nanti kenalan lebih lanjut. Hari ini kita akan membahas mengenal ekoenzim dan manfaatnya. Apa sih ekoenzim itu, kemudian manfaatnya apa? Nanti kita bahas sama-sama dengan Pak Kim. Pak Kim, apa kabarnya? Baik, Pak. Baik ya Pak ya. Iya. Mungkin ini di sini terima kasih telah hadir di podcastnya Bang Sampah. Mungkin awalnya Pak, mungkin kita kenalan dulu Pak sama teman-teman. Baik, Silakan, Pak. kenalan. Ya teman-teman, nama saya Pue Kim. Saya profesi sebagai seorang rohaniawan atau sehari-hari dikenal masyarakat adalah pendeta. Saya memiliki titel itu sarjana teologi. Dan sehari-hari pelayanan saya itu di gereja. Itu Pak Sam. Ya, mungkin sedikit Pak cerita Pak, di mana tinggal, kemudian bergabung di ekoenzim ini seperti apa ceritanya? Oke, baik. Saya tinggal di saat ini di daerah Kuburaya, tepatnya yaitu di Parit nomor 2 di daerah sekitar Parit Tengkorak. Nah, saya mulai mengenal ini ekoenzim. Oh ya, sebelum ke ekoenzim saya perkenalkan dulu saya dan keluarga saya. Kadang orang bilang tidak kenal maka tidak sayang. Tidak saya. Ya, saya punya istri dan selamanya satu istri, dan sementara punya satu anak yang masih sekolah, yaitu kelas 1. Nah, saya mulai bergabung atau tertarik dengan ekoenzim. Itu satu produk yang kita akan tahu apa ini. Itu pada tahun 2019. Saat itu baru mulai pandemi nih. Orang udah mulai booming nih, ini apa, ekoenzim ini apa. Ya, satu saat di tengah kepadatan saya melayani di gereja saya di Jakarta, saya mencoba meluangkan satu waktu belajar. Saya belajar, kemudian ada teman saya bilang, kamu ikut nggak? Kita ada seminar. Setelah seminar, kamu harus belajar membuatnya. Waduh, bagaimana saya membuatnya? Saya kan latar belakang seorang pendeta, taunya mengalayani, mendidik jemaat. Dan teman saya berkata, ikut saja. Karena kepingin belajar dan kepingin tahu, udah saya belajar. Begitu Pak Sam. Ya. Jadi itu ya teman-teman, beliau sudah kenalan. Kemudian hari ini kita kembali ke tema kita, membahas tentang apa itu ekoenzim dan manfaatnya. Jadi beliau juga sudah, saya tahu beliau ini sebagai relawan ekoenzim, dan nanti kita akan bahas ekoenzim itu apa sama Pak Kim. Mungkin ini langsung saja Pak Kim, kalau dilihat itu nih cairan ekoenzim ya Pak? Iya. Nah ini apa sih Pak ekoenzim? Ya, ini kita sudah melihat hasilnya. Ekoenzim itu adalah limbah dapur yang sehari-hari kita konsumsi, tapi bukan limbahnya, itu hasil dari apa yang kita konsumsi. Limbah dapur itu apa sih? Limbah dapur itu adalah semua sisa apapun yang kita konsumsi, itu adalah limbah dapur. Namun ada limbah dapur yang baik yang kemudian menghasilkan namanya ekoenzim, yaitu limbah dapur berupa kulit buah-buahan,
kulit sayur-sayuran, dan semua buah-buah yang kita makan, kita pisahkan dan kita cuci dan kita proses dia menjadi ekoenzim. Jadi ekoenzim adalah limbah dapur yang difermentasikan, kemudian dalam waktu masa tertentu yaitu 3 bulan akan mendapatkan hasil ini, Pak Sam. Nah, ini salah satu hasil yang telah kita dapatkan. Bahkan hasil ini lebih dari 3 bulan. Itu tidak apa-apa. Mau setahun pun tidak apa-apa. Lebih dari 3 bulan juga tidak masalah ya, Pak? Tidak apa-apa, Pak Sam. Yang penting tidak boleh kurang dari 3 bulan atau 90 hari. Misalnya kalau 89 hari lewat setengah hari, boleh nggak, Pak? Tidak boleh. Dia harus pas 90 hari. Nah, ini Pak, latar belakang lahirnya ekoenzim. Kemudian siapa sih yang menemukan, kemudian mengenalkan lebih luas tuh? Ya, yang menemukan ekoenzim itu adalah seorang dokter dari Thailand. Ini, Pak Sam. Namanya Dokter Rosukon. Dari Thailand ya, Pak? Dari Thailand. Nah, beliau yang menemukan dan beliau yang melakukan di tahun 1980. Setelah itu sama seorang dokter dari Penang, Malaysia. Dia adalah Dokter Joan Ong. Nah, dia memperkenalkan secara luas sampai ke seluruh dunia, bahkan pelosok daerah. Nah, setelah ini 1980 ya ditemukan oleh Pak Bu tahun 1980-an. Ya, Pak ya. Nah, jadi tadi kawan-kawan sekalian, ekoenzim itu mungkin cara buatnya Pak secara teori saja lah Pak. Ya, hari ini kita gimana sih cara buat ekoenzim? Oke, kalau kita belajar cara membuatnya, kita harus menyiapkan satu wadah. Kemudian wadah itu harus kita bersihkan. Setelah kita bersihkan, wadah itu harus kita steril lagi. Jadi kawan-kawan, bagaimana cara membuat ekoenzim? Mungkin nanti Pak Kim bisa memaparkan cara atau rumus atau cara membuat ekoenzim. Silakan Pak. Iya. Kalau cara membuatnya ada sebagai berikut. 1:3 dan banding 10. 1 itu adalah bahan gulanya. Kemudian 3 itu adalah bahan organiknya, yaitu sudah saya katakan kulit buah, kulit sayur dan sebagainya. Dan 10 itu adalah air bersih. Air bersih itu bisa air hujan, bisa air AC, bekas AC yang kemudian kita ambil. Air ledeng kita bisa pakai, tapi kita harus endapkan 24 jam karena tidak semua air ledeng di dunia ini semua bersih. Kalau ledeng di kita Indonesia, khususnya di Kubur Raya, itu kaporitnya masih tinggi. Air sumur juga boleh, namun kita harus endapkan. Dan air hujan itu juga baik. Itu Pak Sam. Nah, jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Kim bahwa buat ekoenzim itu ada rumusnya ya kawan-kawan. 1:3 banding 10 ya Pak Kim ya? Iya benar. Nah, jadi 1 gula, mungkin gulanya bisa gula apa nih Pak? Gula yang harus kita pakai adalah standarnya itu adalah gula kelapa atau gula merah. Gula merah. Kalau mau lebih luas lagi itu GMT, yaitu gula dari tebu atau molase. Molase ya. Molase itu adalah
gula yang sudah dicairkan dari hasil tebu, Pak. Ya. Jadi gula tadi sudah, berarti bisa kawan-kawan bisa pakai gula merah, bisa pakai molase, GMT ya Pak ya. Benar. Nah kemudian 3 kilo bahan organik tadi Pak ya. Iya. Kulit buah, kemudian sisa sayuran Pak ya. Iya. Sayuran. Pak Sam, Ya. kalau untuk bahan organiknya atau limbahnya kasarnya, yang lebih baik sayur itu hanya sedikit ya. iya 10 sampai 15%. Kita Dari utamakan lebih banyak kulit buah. limbah buah. Buah. Tapi yang mau lebih seger, buah jeruk itu lebih banyak. Dan buah ini ya saya pribadi itu adalah minimal 10 macam. 10 macam itu seperti bagaimana sih? Kita masuk sedikit lah, enggak apa-apa. Iya, iya Pak. Misalnya kita buat 10 liter. 10 liter. Jadi kalau punya kulit jeruk, limau atau jeruk nipis, kita ambil dia 70%. Terus 30% itu 15% atau 20% kita ambil kulit-kulit lain, pepaya, semangka, melon, mangga, dan sisanya kita ambil sayur misalnya wortel, misalnya kulit kangkung dan kulit sayur. Kenapa kalau sayur banyak ini hasilnya tidak maksimal Pak Sam? Gitu ya. Karena akan bau sayur. Tapi kalau ada yang lebih senang dominan sayur, silakan karena keinginan kita masing-masing. Iya, pilihan ya Pak ya. Iya. Nah, berarti tadi disarankan, direkomendasikan membuat ekoenzim itu perbandingan bahan organiknya tadi yang 1, 3, 10 tadi, yang 3 kilonya itu kalau misalnya buat 10 liter rekomendasinya 70% adalah kulit buah yang segar. Contohnya kayak jeruk ya Pak ya. Iya. Kulit jeruk lah yang buah segar ya. Mungkin itu ya kawan-kawan, mudah-mudahan bisa dicoba lah di rumah. Nah selanjutnya Pak Kim, bicara tentang ekoenzim ini manfaatnya nih Pak Kim. Oh iya benar. Ya, Kita manfaatnya. udah bicara nggak ada manfaatnya ya percuma ya Pak Iya. Sam ya. Nah kalau manfaatnya bagi saya pribadi nih, saya kembali ke waktu COVID. Saya buat, dan saya bingung manfaatnya seperti apa. Tapi saya melihat waktu saya ikut seminar itu, oh manfaatnya buat saya sendiri dulu. Buat gosok gigi. Ih, orang bilang kotoran kok dibuat untuk gosok gigi. Saya juga awal berpikir begitu Pak Sam. Tapi pada saat saya membuat, semua udah berjalan dan saya panen. Di sini kita istilah panen. Iya, panen. Dan saya mencoba cium karena saya pakai banyak jeruk dan wanginya bagi saya Enak. seger. Jadi saya ambil satu tutup botol, saya taruh ke dalam segelas air aqua. Saya gosok. Saya gosok, baunya segar. Besoknya saya punya sariawan hilang. Jadi manfaatnya itu banyak Pak Sam yang sehari-hari kami gunakan sampai saat ini. Nanti Pak Sam boleh mencoba. Saya menggunakan ekoenzim yang telah saya panen. Saya membersihkan kompor gas. Karena kita kalau bersihkan kompor gas kadang pakai zat kimia atau pakai apa kan kita ini. Saya mencoba tidak pakai zat kimia itu dan saya mengambil ekoenzim yang murni. Kemudian saya tuangkan 1-2 tutup botol ini ke kelilingnya atas dulu ekoenzim saya. Dan kemudian iya ke kompor yang ada tempat saya. Kemudian saya ngelap pakai kain yang halus. Setelah saya ngelap, minyak yang ada itu benar-benar hilang. Dan satu lagi Pak Sam, kadang ada karatan kita benar-benar lupa. Karat kompor tuh ya? Iya, itu karatnya bisa hilang. Dan pengalaman saya nih, ada yang datang ke saya, pisaunya berkarat, dia rendam dengan ekoenzim, tapi bukan ekoenzim yang udah kita panen, tapi kita habis panen itu
Nah, ada ininya nih, bawah-bawah ini orang Endapan. bilang endapannya itu. Karena di dalam tongnya itu ada, dia rendam, 3 hari diangkat, dia bersihkan, itu pisaunya mengkilat. Luar biasa ya. Nah, itu buat saya, ya saya pribadi sih, waktu itu saya ngerasakan, saya jual, pikir aneh. Saya berpikir, iya waktu saya sebelum balik ke Pontianak, saya mencoba pakai gosok gigi, sariawan saya hilang. Itu hanya kebetulan aja bagi saya. Tapi setelah masuk masa pandemi itu dan saya ada di Pontianak dan saya tidak bisa balik lagi ke Jakarta waktu itu, saya berpikir, aduh, saya tidak bisa lakukan apa-apa. Dan saya lihat, ya di sekeliling saya waktu itu banyak yang jual buah dan kulitnya enggak. Dan itu saya ambil dan saya buat. Di situ saya ya punya aktivitas lah. Nah di situ saya melihat hasilnya, dan satu, boleh percaya teman-teman dan Pak Sam boleh percaya dan boleh tidak, saya nanam bunga mawar ampas ekoenzim yang sudah saya keringkan, saya campurin ke tanah, kemudian saya tanam itu mawar per pot. Sebulan pas hujan besar, mulai ada kuncup bunga. Bakal bunga. Iya, bakal bunga. Seminggu kemudian semua pot saya penuh dengan bunga mawar. Merah Pak ya? Merah ada, putih ada, orange ada, ungu ada. Hingga sampai saat ini saya sering campurkan ampas ekoenzim baik yang kering maupun yang basah ke tanah yang saya Ke media tanam. Iya, beli dan kemudian saya masukkan ke pot. Dan manfaat yang baik itu ampas ekoenzim, setelah kita jemur kering di lapangan, kita masukkan di dalam kantong, kita buat rumah, buat WC, buat mobil, Pengharum. Iya, itu sangat bagus. Tapi kembali lagi, utama yang kita pakai buah apa? Kalau saya lebih banyak buah jeruk. Jeruk Pak ya. Iya. Jadi tadi beliau ini bukan bicara tentang teori saja kawan-kawan, tapi sudah mengaplikasikannya dan telah membuktikannya sendiri ya Pak ya. Iya. Yang awalnya mungkin kita agak ragu ya Pak ya. Benar. Tapi kita sudah coba. Ini lagi pas waktu awal saya buat itu, saya tuh bukan dikecam oleh orang luar, tapi saya dikecam oleh saudara saya sendiri. Ini kamu pulang dari kota besar, kamu berpendidikan tinggi, tapi kamu menumpuk sampah yang orang telah buang. Ada rasa sedih, ada rasa kecewa. Dia pikir benar sih, saya S1 loh, kasarnya orang bilang kamu pendeta loh, kasar. Tapi saya ingat pelajaran yang saya dapat itu untuk kita dan untuk bumi itu. Saya biarlah cicit saya, saudara saya, bahkan istri saya mungkin agak kecewa, saya buat, dan hasilnya saya sendiri rasakan. Dan keluarga sekarang Mereka tidak komen apa, tapi mereka bahkan pernah, saudara saya ngomong gini, kau buat kayak begini, kamu saat ini tidak pelayanan, tidak pegang gereja sama sekali, kenapa kamu nggak jual ke orang lain? Saya bilang tidak, karena komitmen saya buat ekoenzim ini bukan untuk dijual, kecuali saya mengolahnya menjadi sesuatu yang bisa dijual. Tapi saat ini tujuan saya adalah berbagi, mau mengajarkan sekitar kita. Kita tiap hari makan buah, yuk kita sama-sama buat produk ini. Begitu Pak Sam. Oke. Luar biasa nih Pak Kim telah menyampaikan ekoenzim. Hari ini yang kita bahas, kita sudah
kenal dengan si ekoenzim, kemudian manfaatnya, bahkan sudah mendapat testimoni dari Pak Kim. Jadi yuk kita coba buat, tapi kalau ada teman-teman yang masih ragu, kemudian perlu arahan, mungkin Pak Kim ya bisa ya? hubungi kami. Ya, Kita hubungi kami di channel ini, atau ya kalau ada kontaknya Pak Sam silakan hubungi. Nanti kita sama-sama belajar. Nah, jadi kawan-kawan, jangan ragu, kita coba. Kalaupun kawan-kawan perlu bimbingan atau apa, insya Allah kita siap ya. Mudah-mudahan tidak jauh-jauh amat ya Pak. Semoga lokasinya tidak jauh-jauh amat. Kemudian kita bisa berbagi manfaat. Jadi si ekoenzim ini sebenarnya sebutannya si cairan yang serbaguna ya Pak. Iya, serbaguna. Ada satu lagi loh Pak Sam. Apa tuh Pak? Kalau ekoenzim ini kita benar-benar mengelola, bahkan andaikan Pak Sam punya kemahiran atau Pak Sam punya skill menjadikan satu produk unggulan yang orang lain tidak ada, wah itu mantap sekali Pak Sam. Tapi siapapun yang punya skill, misalnya, oh saya mau jadikan kayak begini, begitu, silakan. Atau ada yang berkata nih, saya mau jadikan parfum badan ekoenzim, artinya minyak wangi, silakan. Karena saya pernah mencoba satu cara loh Pak Sam. Jarang ya Pak ya, inovasi ya Pak ya. Tapi kalau mau tahu inovasi ini, nanti dulu Pak Sam harus cari waktu, kita bagi. Kita bahas nanti lain waktu ya. Tapi itu ya kawan-kawan ya, bahwa ekoenzim itu adalah cairan yang serbaguna, dan sebenarnya ekoenzim juga bisa menjadi bahan dasar untuk membuat turunan produk-produk lain. Tapi di lain waktu lah kita bahas itu. Dan mungkin terima kasih nih Pak sama-sama atas Pak Sam. informasi kenalan ekoenzim, penjelasannya telah berbagi di channel ini. Mudah-mudahan apa yang kita omongkan, kita diskusikan hari ini bermanfaat bagi orang banyak ya Pak. Iya, saya tidak berbagi, tapi kita sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Kalau saya berbagi berarti kayak begini nih. Gini Kita nih. bagi ya. Pak Sam, saya bagi Pak ya. Sam. Bukan, tapi kita belajar bersama. Saya belajar dari Pak Sam, Pak Sam belajar dari saya, dan kami berdua belajar dengan teman-teman. Oke, begitu ya Pak Kim. Baik Pak Sam. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan di lain waktu bisa ketemu lagi dan bahas. Jangan sungkan-sungkan Pak, kita lanjutkan. Siap. Jadi itu ya kawan-kawan, kenalan hari ini tentang ekoenzim, bahasan tentang ekoenzim. Di lain waktu mungkin kita akan bahas topik-topik yang lain. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian, dan harapan kami kawan-kawan bisa membuat ekoenzim di rumah. Kalaupun masih bingung, kita masih siap untuk membimbing ya Pak Kim. Bener Pak Sam. Siap. Selamatkan bumi dengan ekoenzim. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Amin.